Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Haibah akan mempresentasikan tentang pengaruh kepuasan kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Sebuah organisasi harus berperan lebih besar dari dalam mengelola sumber daya manusia, terutama bagaimana motivasi yang harus dimiliki oleh setiap karyawan tersebut dapat terpenuhi. Dengan adanya hal ini, maka fungsi operasional perusahaan untuk kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Selain motivasi pegawai, ada hal lain yang bisa meningkatkan kinerja pegawai, yaitu kepuasan pegawai itu sendiri. PT Arta Boga Cemerlang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Masalah yang terjadi di sini yaitu beberapa pegawai mengalami penurunan kinerja, yang mana terdapat pekerjaan yang hasilnya kurang memuaskan berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap konsumen. Itu terbukti dengan adanya proses penagihan atau pengiriman barang order yang tidak sesuai dengan ketentuan atau jadwal jatuh tempo. Sehingga dalam penagihan atau kirim barang order prosentasinya rendah. Hal ini dibuktikan dengan data realisasi target tagihan sales yang masih di bawah ketentuan. Target realisasi tagihan mencapai 85%. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu, apakah pengaruh variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan? Yang kedua yaitu, apakah pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat penelitian bagi penulis diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta wawasan pengaplikasian ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu bagi pihak perusahaan. Diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran, dan informasi yang bermanfaat berkaitan dengan perencanaan strategis dalam upaya peningkatan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu riset gap atau penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian Rahmayanti D. dan Avandi E. pada tahun 2014 yang berjudul Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Lingkungan Kerja, dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Karyawan, Studi Kasus Operator Welding 1A PT XZZ Motor. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya penelitian Rosita T. pada 2016 dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan komitmen operasional sebagai variabel intervening. Dari hasil penelitiannya, variabel kepuasan kerja juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Yang selanjutnya yaitu penelitian Tonralipu pada 2013 dalam penelitian berjudul Kepuasan Kerja, Dukungan Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank Mega. Dari hasil penelitiannya, kepuasan, dukungan organisasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kerangka pikir. Kepuasan kerja X1, motivasi X2, kinerja karyawan Z. Hipotesisnya yaitu H1 diduga kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja. H2 diduga motivasi kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja.
Desain penelitian. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Proses penelitian ini bersifat dedukatif, di mana untuk menjawab terkait rumusan masalah yang ada digunakan teori yang terkait sehingga dapat menciptakan hipotesis. Hipotesis tersebut kemudian diuji melalui pengumpulan data lapangan atau kuesioner kepada karyawan. Definisi operasional. Yang pertama yaitu variabel kinerja karyawan. Indikatornya yaitu kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, dapat dipercaya, dapat diandalkan, inisiatif adaptif dan kooperatif. Yang kedua yaitu motivasi. Indikatornya yaitu arah perilaku, tingkah usaha, dan tingkat kegigihan. Yang ketiga, kepuasan kerja. Indikatornya yaitu gaji, promosi, kontribusi pekerjaan, dan hubungan pekerjaan. Yang pertama, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan yaitu kuesioner. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu purposive sampling. Yang ketiga, teknik analisis data. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf.